bertanya itu. Bentar, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini, ya, ini kan pemeriksaan status tersangka. Ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan, ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sehingga diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik informasi tadi belum berani menerima bukti. Ini ya perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, Nah, satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, supir klien saya belum diminta keterangan. Inilah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang panggil, bukan dibujuk. Nah, kemudian 29 institusi kepala negara ini, mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6, minta keterangan. Udah minta belum? Belum. Jadi atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, luar biasa ya, Kamarudin Simanjuntak. Sosok pengacara yang satu ini sudah mengambil hati rakyat Indonesia. Karena keberaniannya untuk mengungkap sebuah informasi yang itu tidak berani disampaikan oleh pengacara yang lain. Ya, kita tahu dimulai dengan menjadi pengacara keluarga Brigadir J, akhirnya dia terus menguak info-info yang terjadi di negeri ini. Bahkan ada statement yang paling mengerikan juga yang dia sempat sampaikan. Dia bilang, hukum di Indonesia di era rezim Jokowi ini paling rusak. Kurang lebih begitu redaksinya ya. Ngeri kali itu. Berani sekali. Walaupun banyak barangkali yang berpendapat yang sama, tapi dengan menyatakan statement seperti itu, saya kira jarang sekali orang berani. Dan kemudian dia juga menyampaikan bahwa ada salah satu BUMN, tentu bawahannya Erick Thohir ya, karena dia Menteri BUMN, yang sudah menyiapkan 300 triliun untuk pencapresan di 2024. Dan kemudian itu berkembang narasinya menjadi adanya pernikahan, istrinya banyak, dirut itu, dan seterusnya. Nanti kita akan simak detailnya dari kabar ini. Tapi yang menarik adalah ini mulai menuai penguat informasi dari yang disampaikan Kamarudin ini tentang dirut PT Taspen. Ini dari Intip Seleb ya, 28 Agustus kemarin. Judulnya, waduh, dirut PT Taspen ANS Kosasi dilabrak istri karena selingkuh. Nah loh, nyambung ini. Tak disangka seorang direktur utama sebuah badan usaha milik negara BUMN terlibat perselingkuhan. Bahkan sampai dipergoki istri sah hingga terjadi pemukulan di depan hotel pasca dirut tersebut check-in dengan selingkuhannya. Ngeri kali ini ya. Rupanya para pembesar di Jakarta, BUMN barangkali terutama, hidupnya itu sudah betul-betul seperti di mana ya, barangkali di negeri kahyangan mungkin. Jauh sekali dengan realita yang terjadi di rakyat bawah. Mereka dengan bergelimpangan harta, tahta, wanita. Ini masuk sekali pada kasus ini. Dia adalah ANS Kosasi dirut Taspen yang belakangan disorot media lantaran uang pemilu senilai 300 juta. Bukan 300 juta, 300 triliun. Salah tulis barangkali ya. ANS Kosasi ternyata juga berselingkuh dengan seorang wanita idaman lain. Dan dilabrak sang istri sah. Ini dirut selingkuh.
Ini ada fotonya, ini dari tayangan video, tapi nggak, nanti kita coba cari kalau ada kita tayangkan ya. Tapi di sini fotonya, ini foto ketika seorang dirut PT Taspen itu ANS Kosasi kepergok oleh istri sahnya. Bantu nih mas, bantu. Oh, saya bukan mau uang. Lu, gak tau malu, tinggalin keluarga demi perempuan, peliharaan. Aku nggak boleh pulang. Mana kau tidak bisa masuk? Oh, siapa mau terima laki-laki seperti kamu? Siapa gak tau malu? Seorang perempuan. Kami apa? Halo, apa lagi? Saya istri-istrinya. Seorang direktur utama PT Taspen ANS Kosasi kedapatan selingkuh dengan seorang wanita idaman lain. Perselingkuhan itu diketahui langsung oleh sang istri sah saat memergoki ANS Kosasi keluar dari sebuah hotel. Barangkali hotelnya juga hotel bintang 10. Ada nggak ya bintang 10? ANS Kosasi terlihat mengenakan pakaian serba hitam, kacamata dan topi. Kok mirip itu ya Putri Chandrawati kemarin, semua serba hitam. Saya juga hitam ini. Dia keluar dengan wanita yang tak dikenal dengan warna baju senada. Wow. Seiring dengan keluarga ANS Kosasi dengan wanita idaman lain dari sebuah hotel, ternyata sudah dinanti sang istri sah di luar. Ini kayak sinetron kali ya. Sontak sang istri sah pun melabrak ANS Kosasi dengan cacian. Istri berteriak bahwa suaminya rela meninggalkan keluarganya demi berselingkuh dengan wanita lain. Namun ANS ini kecepatan kali nulis ininya ya, jadi banyak tipe. Namun ANS Kosasi berkelit bahwa dirinya tidak diizinkan pulang ke rumah oleh sang istri sehingga terjadi perselingkuhan. Jadi malah menyalahkan istrinya itu gara-gara istrinya. Jadi dia memilih selingkuh di hotel karena nggak boleh masuk ke rumah. Aduh, lo nggak tahu malu tinggalin keluarga demi perempuan simpanan? Oh, itu kata sang istri seperti dilansir dari Instagram @jelasviral Minggu 28 Agustus 2022. Jadi kita akan cari tahu lewat Instagram ini ya. Aku nggak boleh pulang dikunci, timpal ANS Kosasi. Nggak terima laki-laki seperti kamu, sahut sang istri. Oh, ini sampai terjadi pemukulan. Sayangnya, aksi memergoki ANS Kosasi yang berselingkuh itu sampai terjadi pemukulan keras oleh sang istri kepadanya. Istri ANS Kosasi memukulnya dengan sangat keras di bagian kepala hingga kacamatanya copot saat dikenakan. Kalau kacamatanya copot doang mah nggak apa-apa. Kalau kepalanya yang copot itu yang berat.